Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmayanita, NIM 05191055. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dibuatnya program Kemission. Program tahap persiapan bersama merupakan program wajib yang dilaksanakan oleh mahasiswa baru Institut Teknologi Kalimantan. Salah satu mata kuliahnya adalah Kimia Dasar. Kimia Dasar merupakan mata kuliah yang mempelajari unsur penyusun suatu material beserta struktur dan reaksi suatu senyawa. Tetapi banyak mahasiswa baru yang kesulitan dalam mempelajari hal tersebut. Oleh karena itu, kita membuat program Kemission yang diharapkan dapat memudahkan mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah Kimia Dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita usung di sini ada dua. Yang pertama, apa media yang dapat digunakan untuk mempermudah mahasiswa mempelajari mata kuliah Kimia Dasar. Terus yang kedua, mengapa mahasiswa merasa kesulitan dalam mempelajari mata kuliah Kimia Dasar. Untuk rumusan masalah yang pertama, media yang dapat kita gunakan pastinya adalah sebuah aplikasi atau program yang dimana dapat menentukan besar massa molekul relatif dari 127 unsur yang ada di tabel periodik. Terus yang kedua, mengapa mahasiswa merasa kesulitan? Karena banyak mahasiswa baru yang tidak mendapatkan basic atau tidak mempunyai basic dalam kimia, dan juga sebagian besar banyak yang tidak belajar kimia di bangku SMA atau SMK. Mungkin itu. Selanjutnya adalah tujuan yang akan disampaikan oleh Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NIM 07191056. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan dan manfaat dari program Kemission Chemical Application. Tujuan dari program Kemission yang pertama adalah membantu mahasiswa baru ITK dalam memahami setiap unsur kimia yang ada di dalam tabel periodik dengan program Kemission. Yang kedua, membantu mahasiswa baru ITK dalam menentukan besar massa relatif setiap unsur yang ada di dalam tabel periodik dengan program Kemission. Yang ketiga, membantu mahasiswa baru ITK dalam menghitung besar mol suatu senyawa kimia dengan program Kemission. Yang keempat, membantu mahasiswa baru ITK dalam memahami dan menguasai mata kuliah Kimia Dasar dengan bantuan dari program Kemission. Manfaat yang didapat dari program Kemission yang pertama adalah dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari mata kuliah, algoritma, dan pemrograman di dalam suatu penelitian. Yang kedua, program Kemission dapat memudahkan mahasiswa baru ITK dalam memahami setiap unsur kimia yang ada di dalam tabel periodik. Yang ketiga, program Kemission dapat membantu mahasiswa baru ITK dalam menentukan atom relatif unsur dan komposisi senyawa kimia secara instan. Yang keempat, program Kemission dapat membantu mahasiswa baru ITK dalam menguasai mata kuliah Kimia Dasar dengan baik. Selanjutnya adalah fitur dari aplikasi program Kemission yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Arli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arli Salim, NIM 05191057 dari Prodi Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur dan aplikasi pada program Kemission. Program Kemission menyediakan 3 fitur dan aplikasi, yaitu fitur tabel periodik, pencarian unsur, dan komposisi senyawa. Fitur tabel periodik memberikan akses pada pengguna berupa tampilan tabel periodik, yang dimana apabila pengguna menekan salah satu tombol unsur tersebut, maka program akan menampilkan informasi mengenai unsur tersebut. Fitur kedua adalah fitur pencarian unsur. Fitur ini memberikan akses kepada pengguna untuk mencari informasi suatu unsur secara cepat dengan cara menuliskan nama unsur pada bagian pencarian. Fitur ketiga adalah fitur komposisi senyawa. Fitur ini memberikan akses pada pengguna untuk menampilkan komposisi unsur dari suatu senyawa dengan cara menuliskan nama senyawa tersebut pada bagian pencarian. Saya akan menjelaskan flowchart dari aplikasi Kemission. Jadi, yang pertama dimulai dari terminator mulai. Nah, setelah itu pengguna akan ditampilkan berupa tampilan menu utama. Kemudian, pengguna dapat memilih beberapa pilihan. Pilihan pertama yaitu tabel periodik. Jika pengguna tidak memilih tabel periodik, maka pengguna dapat memilih pilihan yang kedua, yaitu pencarian unsur. Nah, jika pengguna tidak memilih pencarian unsur, maka pengguna dapat memilih pilihan yang ketiga, yakni komposisi senyawa. Setelah itu, selesai.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart program Chemission. Yang pertama, apabila pengguna memilih pilihan satu, maka program akan menampilkan menu tabel periodik. Selanjutnya, pengguna dapat memilih salah satu unsur yang terdapat dalam tabel periodik tersebut. Maka, program akan menampilkan informasi terkait unsur yang dipilih. Setelah itu, jika pengguna ingin memilih unsur yang lain, maka dapat dilakukan perulangan. Setelah itu, program selesai. Yang kedua, apabila pengguna memilih pilihan 2, maka program akan menampilkan menu pencarian unsur. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan unsur yang akan dicari. Apabila unsur yang dicari terdapat pada program, maka program akan menampilkan informasi terkait unsur yang dicari. Apabila tidak terdapat di program, maka program akan memberikan keluaran bahwa unsur tidak ditemukan. Setelah itu, program selesai. Apabila pengguna memilih pilihan 3, maka program akan menampilkan menu pencarian komposisi senyawa. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan nama senyawa yang ingin dicari. Apabila nama senyawa yang dicari tersedia di dalam program, maka program akan menampilkan komposisi unsur dari senyawa tersebut. Namun, apabila nama senyawa yang dicari tidak tersedia di dalam program, maka program akan memberikan keluaran bahwa nama senyawa yang dicari tidak ditemukan. Setelah itu, program selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan prosedur code dari program Chemission Application. Pada tampilan utama, kami menggunakan fungsi dari push button sehingga program kami memiliki prosedur code, yaitu yang pertama, self push button sama dengan X, berfungsi sebagai tombol yang akan mengeksekusi dari pilihan yang telah diberikan program kepada pengguna dan menampilkan hasil yang telah diprogram. Yang kedua, if self push button sama dengan true or false. Jika push button benar atau dipilih oleh pengguna, maka program akan dilanjutkan. Dan jika tidak atau tidak dipilih oleh pengguna, maka program tidak akan mengeksekusi fungsi dari push button tersebut. Next, pada prosedur code tabel periodik, kami menggunakan fungsi dari push button untuk mempermudah pengguna, sama seperti sebelumnya. Yang pertama yaitu self.pushButton sama dengan XX, berfungsi sebagai tombol yang akan mengeksekusi dari pilihan yang diberikan oleh program kepada pengguna dan menampilkan hasil yang telah diprogram. Yang kedua yaitu if self push button sama dengan true or false. Jika push button benar atau dipilih oleh pengguna, maka program akan dilanjutkan, dan jika tidak atau tidak dipilih oleh pengguna, maka fungsi dari push button tidak akan dilanjutkan. Next, pada program pencarian, kami menggunakan metode inputan dari pengguna, sehingga pseudocode yang kami peroleh yaitu pertama, read self.text.edit.text adalah perintah untuk membaca inputan dari pengguna. Yang kedua yaitu self.textEdit.text sama dengan string adalah program menentukan jika inputan dari pengguna yaitu bersifat string. Pada if self.textEdit.text sama dengan H, maka jika inputan yang dimasukkan pengguna adalah H, maka program akan menampilkan informasi dari unsur H. Else, yang keempat yaitu else if self.textEdit.text sama dengan LE, dan jika inputan yang dimasukkan oleh pengguna adalah LE, maka program akan menampilkan informasi dari unsur LE. Else, yang kelima yaitu else, jika inputan tidak sama dengan kondisi yang telah ditentukan, maka program akan menampilkan informasi menentukan inputan yang sesuai dengan tabel periodik. Next, pada program pencarian unsur, kami menggunakan fungsi dari if else, sehingga pseudocode yang kami peroleh yaitu read self.textEdit.text adalah perintah untuk membaca inputan dari pengguna. Yang kedua yaitu self.textEdit.text sama dengan string, program menentukan jika inputan dari pengguna yaitu bersifat string. Yang ketiga, if self.textEdit.text sama dengan air, dan jika inputan yang dimasukkan oleh pengguna adalah air, maka program akan menampilkan informasi dari air. Else is if self.textEdit.text sama dengan garam, dan jika inputan yang dimasukkan oleh pengguna adalah yang diinput garam, maka program akan menampilkan informasi dari garam. Next, else jika inputan tidak ada sama
dengan kondisi yang telah ditentukan, maka program akan menampilkan tidak ditemukan. Pastikan menggunakan setiap awalan menggunakan huruf kapital. Itu saja dari saya. Selanjutnya demo program akan dilanjutkan oleh Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rifani, NIM 05191043. Di sini saya akan menjelaskan demo program dari aplikasi Cemition. Jadi yang pertama, ini merupakan tampilan awalnya, yaitu ada judul, kemudian ada bar, ada 3, ada menu tabel periodik, ada menu pencarian unsur, dan juga ada menu komposisi senyawa. Nah, ketika kita mau klik menu di tabel periodik, maka tampilannya akan seperti ini. Dan teman-teman yang ingin mengetahui berapa MR-nya, dia golongan berapa, itu caranya gampang sekali. Tinggal kita klik salah satu unsurnya, contohnya kita akan mengklik boron. Nah, ketika kita mengklik boron di sini B, maka akan ditampilkan nomor atomnya berapa, nomor masanya berapa, dan unsur kimianya apa, simbolnya seperti simbolnya itu apa, dan golongannya itu golongan keberapa. Di tabel periodik ini terdapat beberapa warna, ada warna biru, ada warna merah, ada warna oranye. Nah, warna ini itu menunjukkan sifat dari unsur tersebut. Contohnya H, warnanya biru. Kenapa? Berarti dia sifatnya adalah non logam. Warna merah, dia berarti sifatnya non logam alkali. Itu. Kemudian jika kita mengklik tombol pencarian unsur, nah di sini tombol pencarian unsur, kita hanya menuliskan namanya saja. Di sini kita untuk mempermudah mencari informasi. Kalau misalnya kita tidak mau melihat tabel periodik, kita ingin mencari unsurnya, contohnya ambil contoh Na. Jika kita menuliskan Na dan diklik search, maka akan muncul informasi terkait Na tersebut. Akan tetapi jika unsur tersebut tidak ada, contohnya kita tulis NEA, kita klik maka tidak ditemukan. Berarti unsur tersebut tidak ada di dalam tabel periodik. Kemudian untuk komposisi senyawa, kita klik, kemudian kita dapat memasukkan nama senyawa. Ingat ya, nama senyawa. Dengan caranya tuh kita masukin aja namanya, misalnya asam sulfat. Nah, jika kita search, maka akan muncul, oh ternyata asam sulfat ini memiliki unsurnya apa aja sih? Ternyata ada hidrogen, ada es, dan juga ada dari sini akan tampilkan juga informasi dari nomor atomnya, masanya, dan lain sebagainya. Mungkin itu dari demo program. Jadi kesimpulan dari program yang kita buat ini adalah program Cemition ini menggunakan aplikasi perintah dasar yaitu Python, di mana Python ini diperintahkan untuk bisa menampilkan tabel periodik, ada unsur, ada komposisi senyawa, sehingga memudahkan mahasiswa baru dalam mempelajari dan memahami tabel periodik pada mata kuliah kimia dasar. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa saran. Di sini sarannya, materi mengenai algoritma dan pemrograman ini sangat penting buat kita pelajarin. Dimana juga untuk generasi muda zaman sekarang, ini untuk menggunakan sistem namanya edukasi. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa zaman sekarang ini malah zaman yang semakin canggih, teknologi juga semakin berkembang, sehingga teknologi yang edukatif ini sangat baik untuk mahasiswa, sehingga tidak malas belajar. Mungkin itu saja dari presentasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.